Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai pengantar database. Kita lanjut saja sekarang akan mencoba ya membuat database baru di dalam Access. Jadi kita akan buka dulu program Microsoft Access Database-nya. Jadi silakan bagi kalian di Windows-nya ya, di Windows-nya bisa buka klik start atau di bagian bawah di pojok kiri bawahnya kalian ketikkan akses. Biasanya kalau sudah terinstall akan muncul akses ya. Kalau saya versi yang 2016, kemudian silakan dibuka akses Microsoft Access-nya. Baik. Nah, kurang lebih nanti akan tampil seperti ini ya, tampil seperti ini untuk akses database. Jadi terdiri dari dua buah panel. Panel sebelah kiri ini biasanya file-file atau recent ya, file-file yang sudah kalian buka atau yang sudah pernah kalian buat akan muncul di sebelah kiri untuk memudahkan membuka kembali filenya. Sedangkan yang sebelah kanan ini akan muncul jenis-jenis database ya yang ditawarkan yang bisa kalian langsung pakai. Ini kalau kalian tidak connect ke internet hanya akan muncul dua ya, blank database desktop sama custom web aplikasi. Ya, ini saya muncul otomatis kalau kalian connect ke internet. Jadi ini contoh-contoh database yang langsung bisa kalian gunakan ya. Misalkan di sini ada kontak, ada student ya, event management. Jadi ini contoh-contoh. Jadi kalau kalian klik itu sudah ada contohnya database, misalkan kalau kontak apa saja field-fieldnya yang diperlukan gitu ya kalau connect ke internet. Kalau tidak connect biasanya hanya muncul hanya dua ya, yaitu blank desktop sama custom. Baik, untuk membuat database baru, nah tapi sebelumnya kalian bisa buat dulu folder ya di Explorer kalian ya. Jadi buat folder khusus mata kuliah kami dua ini. Jadi setiap nanti pembuatan database kalian masukkan ke dalam folder tersebut gitu ya. Baik, kita akan membuat database dari awal ya. Jadi silakan kalian pilih yang blank desktop database ya sampai nanti muncul blank desktop database. Yang harus kalian perhatikan di sini, jadi kalau kalian langsung klik tombol create, dia langsung nyimpennya di C. Jadi jangan langsung klik tombol create ya, tapi kalian alamatkan dulu nanti penyimpanan databasenya ke folder mana ya. Jadi contoh tinggal kalian klik file browsernya ya, browse-nya kalian alamatkan ke folder yang sudah kalian buat ya, baik itu di drive D atau dimanapun silakan. Misalkan saya alamatkan ke kami dua ini ya. Nah, di sininya di bagian file name-nya silakan untuk latihan pertama kalian ketikkan latihan 1 ya, underscore name kalian masing-masing ya. Silakan misalkan 21 berapa ya. 212 misalkan ya, kalian angkatan 2000 misalkan ya, 20 sekian sekian. Nah, silakan. Jadi saya ulangi lagi. Jadi file name ini adalah nanti nama database-nya ya. Nama database-nya apa? Latihan 1 underscore. Jadi nanti dibiasakan kalau nama database kalau ada spasi kalian bisa ganti sama underscore ya supaya memudahkan nanti dalam penulisan kode-kode program. Jadi jangan ada spasi karena kalau spasi itu dianggap sebagai spasi itu dianggap sebuah karakter kalau di bahasa pemrograman ya. Jadi kalian kalau ada spasi seperti ini pakailah underscore. Jadi dianggap satu buah kata yang tidak ada spasinya kalau pakai underscore. Save as tipenya pilih yang 2007 sampai 2016 saja ya. Langsung kalau sudah klik tombol OK. Nah, langsung kita bisa lihat di sini ya. File name-nya, jadi nama database-nya latihan 1 underscore name kalian masing-masing. Tadi extension-nya sudah saya jelaskan ACCDB ya, jadi akses database. Nah, dialamatkannya sekarang pastikan itu bukan di C lagi ya, tapi kalian sudah membuat folder yang kalian masing-masing ya. Baik, untuk memulainya, untuk membuat database baru silakan klik tombol create. Nah, ya tunggu sebentar. Nanti akan muncul satu buah database baru. Nah, ini tampilan akses ya, tampilan akses yang
masih kosong. Ya, saya akan jelaskan dulu bagian-bagiannya. Sekilas hampir sama seperti PPT mungkin ya, PowerPoint di sebelah dibagi dua panel ya. Tapi nanti fungsinya bisa berbeda. Di bagian atas ada tab atau beberapa buku menyebutnya ribbon ya. Jadi tentu saja ini fungsinya nanti berbeda-beda. Kemudian di bagian lembar kerjanya terbagi dua. Yang sebelah kiri ini data-datanya akan terkumpul di bagian untuk mengetahui data-datanya apa saja akan muncul sebelah kiri. Sedangkan lembar kerja kalian utamanya yang muncul di sebelah kanan ya. Baik, kurang lebih ini tampilan dari kosong Microsoft Access ya. Baik. Jadi ketika kalian membuat satu buah database ya, Microsoft langsung membuatkan di dalam database tadi, nama database-nya kan latihan 1 ya, secara default atau secara bawaan Microsoft langsung membuatkan satu buah tabel. Tadi saya ulangi lagi, tadi kan database itu adalah kumpulan dari tabel-tabel ya. Nah, di sini jadi satu tabel langsung dibuatkan secara otomatis ya. Oke. Jadi nanti ini ya, secara default pada waktu kita membuat sebuah database telah terdapat satu buah tabel. Tadi contohnya adalah tabel 1 ya, tabel 1. Jika ingin membentuk tabel dari objek tabel yang sudah ada dua cara, yaitu melalui jendela data sheet view, di mana kita dapat memasukkan data input terlebih dahulu. Nah, yang dimaksud dengan jendela data sheet view itu seperti ini. Ya, ini yang kalian lihat sekarang. Ini jendela namanya data sheet view. Jadi nanti kita tinggal isikan data-datanya saja. Ya. Cara yang kedua, melalui jendela design view. Jadi nanti kalau design view, kalian membuat dulu struktur tabelnya, baru memasukkan data inputan ya. Jadi nanti kalau di sini, nah di sini ada yang disebut dengan design view. Nanti insya Allah ini minggu depan saja. Jadi sekarang saya akan mengisikan data tabel, langsung mengisi datanya menggunakan jendela data sheet view. Jadi tolong ingat, tabel itu ada dua tampilan ya. Tampilan pertama data sheet view ya, nanti untuk mengisi datanya. Sedangkan tampilan kedua adalah design view. Itu nanti untuk mendesainnya dulu ya. Baik. Tadi di dalam tabel tolong diingat ada dua istilah ya, ada field, ada record. Jadi field merupakan tempat data atau informasi dalam kelompok sejenis yang diinputkan atau dimasukkan pada bagian kolom ya. Jadi kalau kalian ingin memasukkan field, ini bentuknya akan dimasukkan ke dalam bentuk kolom ya. Contoh di sini dalam tabel 1 dia langsung dibuatkan satu buah ID. Nah, inilah yang disebut dengan field ya, field ID. Kalau kalian ingin menambahkan satu buah field yang lain, tinggal kalian klik to add. Misalkan contoh saja, misalkan kalian akan menambahkan namanya kolom, namanya misalkan name ya. Jadi tinggal kalian klik tanda panah ke bawah. Nah, ini data tipe-tipe data ya. Kalian abaikan dulu saja. Nah, kalian coba pilih saja dulu semuanya, pilih yang short text tentu ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk menambahkan field, klik tanda panah di bawah ya, ke bawah, kemudian pilih short text. Nah, kalian ketikkan misalkan name. Enter. Jangan lupa di enter ya. Baik, tinggal lanjutkan lagi. Kalian klik lagi di sini, short text kembali. Misalkan sekarang yang kedua nama, enter. Kemudian ada prodi, ya. Kalian klik tanda panah bawah lagi, pilih short text kembali, ada prodi, enter. Kemudian tahun masuk, ya. Tahun masuk, enter. Nah, ya. Inilah yang disebut dengan field. Ya, jadi data-data dalam kelompok yang sejenis. Ya, jadi ada ID, ada NIM, ada nama, ada prodi, sama ada tahun masuk. Ya, seperti itu contohnya. Baik. Nah, bagaimana apabila kita ingin menghapus field? Tadi kan sudah menambahkan ya, misalkan ada yang salah ingin dihapus. Nah, bagaimana caranya? Jadi tinggal kalian klik kanan pada field yang akan dihapus tentunya, dan kemudian pilih menu delete field. Contoh ya, misalkan
tahun masuk akan kalian hapus. Jadi tinggal klik kanan di tahun masuknya, kemudian kalian klik menu delete field. Contohnya, saya klik kanan ya, di tulisan tahun masuknya, nanti akan muncul delete field. Ya, saya delete, nanti akan hilang. Ya. Jadi itu untuk menambahkan sama menghapus. Ya, jadi pertemuan pertama dasar-dasarnya dulu ya. Ini yang harus kalian pahami secara lengkap ya. Jadi itu sudah menambahkan data field, kemudian sudah bisa menghapus field ya. Bagaimana kalau ingin merubah nama field misalkan ya. Misalkan tadi ada prodi fieldnya ingin kalian rubah. Jadi apabila kita ingin merubah nama field, klik kanan pada field tersebut, kemudian klik menu rename field ya. Contoh misalkan untuk yang prodi ya, yang ini prodi, kalian ingin ganti namanya, tinggal diklik kanan di tulisan prodinya, kemudian pilihlah menu rename field ya, sampai terblok tulisan prodinya, kalian ganti menjadi program